Shalom, Jemaat HKBP Pejuang yang terkasih dalam Tuhan. Berikut ini adalah panduan penggunaan kode QRIS untuk memberikan persembahan ataupun pembayaran iuran WIT. Langkah pertama, silakan buka salah satu aplikasi pembayaran seperti GoPay, OVO, Link Aja, Zenius, Dana, Sakuku, ShopeePay, ataupun mobile banking yang kita miliki. Misalnya, pada aplikasi Gojek menggunakan fitur GoPay. Setelah aplikasi pembayaran tersebut dibuka, cari dan tekan tombol bayar pada aplikasi. Kemudian, arahkan kamera handphone kita ke kode QRIS yang disediakan. Atau bisa juga loh dengan memasukkan gambar kode QRIS yang kita miliki di galeri handphone kita. Setelah itu, masukkan nominal persembahan atau pembayaran yang diinginkan. Lalu, tekan tombol konfirmasi. Setelah pembayaran berhasil, kita akan mendapatkan informasi bahwa persembahan ataupun pembayaran telah berhasil diberikan. Silakan screenshot dan kirimkan bukti transfer tadi ke Sintuawi kita masing-masing sebagai konfirmasi ke gereja kita. Wah, mudah ya? Demikian panduan memberikan persembahan ataupun pembayaran iuran menggunakan kode QRIS. Selamat memberi dengan kasih. Tuhan Yesus memberkati. Kasih dan damai dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara Jemaat Tuhan. Apa kabarnya pada pagi hari ini? Kiranya Bapak Ibu Saudara Jemaat Tuhan penuh dengan kasih dan berkat penyertaan Tuhan. Sebelum kita melangkah melakukan aktivitas kita, mari kita bersama disapa oleh firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada hari ini, yang tertulis dalam Injil Lukas pasal 12 ayat 5. Saya akan membacakan firman Tuhan buat kita. Mari kita dengarkan firman-Nya. Aku akan menunjukkan kepadamu, kamu siapakah yang harus kamu takuti. Takutilah dia yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, takutilah dia. Demikian firman Tuhan. Saudara yang kekasih di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, umumnya orang pernah merasa takut. Takut karena kehilangan orang yang dicintai. Takut karena kehilangan pacarnya. Ada yang takut karena masa depannya. Ada juga yang takut karena mulai anak-anak dibilang orang tuanya setan.
Pak Polisi. Rasa takut itu, saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus, adalah hal yang wajar. Namun tidak demikian dengan takut kepada Allah. Takut kepada Allah dipahami sebagai indikator orang yang beriman. Takut kepada Allah adalah sebagai hormat karena kebaikannya, karena ketedaranannya, karena kasihnya, karena keselamatan yang diberikan kepada kita, dan lain sebagainya. Saudaraku, dalam renungan hari ini, kata takut dihubungkan dengan kemahakuasaan Allah melebihi apapun. Allah tidak hanya dapat membunuh, tetapi juga melemparkan orang ke dalam neraka. Berbeda dengan kuasa manusia ataupun yang ada di dunia ini. Mereka hanya dapat membunuh tubuh, tetapi setelah itu tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Oleh karena itu, dalam konteks ini, para murid Yesus diperingatkan agar tidak takut kepada apapun kecuali kepada Allah. Yesus mengingatkan murid-muridnya agar jangan takut terhadap apapun sebagai tanggung jawab hidup kepada Allah, kepada Tuhan. Hidup yang tidak munafik, itu yang diinginkan oleh Tuhan. Bagi orang yang konsisten, hidup takut akan Tuhan akan dipelihara. Oleh karena itu, Yesus mengingatkan agar muridnya jangan takut apapun selain takut kepada Allah. Jikalau burung pipit saja dipelihara Tuhan, tentunya kita lebih dipelihara Tuhan. Kalau kita diminta jujur, saudara jemaat Tuhan, apakah yang paling kita takutkan dalam hidup ini? Adakah kita paling takut kepada Tuhan? Terserah apa jawaban kita. Yang pasti melalui renungan firman Tuhan hari ini, kita diingatkan agar jangan takut kepada manusia. Betapapun besar pengaruhnya atau kuasanya di dunia ini, sebab mereka hanya mampu membunuh tubuh, setelah itu tidak berkuasa apa-apa. Tetapi kepada Tuhan yang hanya membunuh tubuh, tetapi mempunyai kuasa melemparkan orang ke dalam neraka. Sebab takut kepada Tuhan adalah berimplikasi terhadap sikap hidup yang benar, tidak munafik atau tidak berpura-pura. Sebaliknya, menghormati semua orang, baik pemimpin, mengasihi semua orang. Kita harus jujur, kita harus memperlihatkan hidup setia dan patuh kepada Tuhan. Benar bahwa manusia juga dapat menolong dan melindungi kita, tetapi kuasanya sangat terbatas, saudara jemaat Tuhan. Terlebih kita akan sering kecewa jika mengandalkan yaitu manusia. Itulah yang banyak terjadi, sehingga ada keluarga tidak mengaku keluarganya lagi. Bahkan ada sahabat yang telah menjadi musuh dan sebagainya. Tetapi tidak demikian Tuhan kita. Tuhan kita itu adalah perlindungan yang sempurna. Tuhan kita itu adalah pertolongan yang tepat pada waktunya. Dan terlebih, Ia mau menolong kita apapun persoalan hidup kita. Walaupun kita sekarang menghadapi pandemi virus COVID-19, kita yakin Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan, Tuhan akan memapa kita. Tuhan akan menolong kita. Walaupun kita sekarang terpapar oleh virus COVID-19, yakin dan percaya Tuhan pertolonganmu. Dan ingat, jangan takut. Yang perlu kita lakukan ialah takut akan Dia dan serahkan hidupmu
kepada Dia, supaya Dia campur tangan di setiap langkah hidup kita. Amin. Terima kasih Tuhan atas sapaan firman-Mu pada pagi hari ini, menguatkan kami bahwa Tuhanlah yang layak disembah dan dipuji, karena Tuhanlah pertolongan kami. Kiranya biarkan firman-Mu menjadi suluh dan pelita di tengah-tengah kami menghadapi pandemi COVID-19, khususnya yang terpapar, yang masih isolasi mandiri di rumah, baik di rumah sakit, baik yang telah sembuh. Kiranya berkati mereka, kuatkan mereka, sembuhkan mereka, berkati di dalam pemulihannya. Biarkan kuasa Tuhan, biarkan berkat Tuhan selalu nyata di dalam kehidupan mereka. Sebentar lagi kami Tuhan akan melangkah melakukan aktivitas kami, baik itu di tengah-tengah keluarga, baik itu di tengah-tengah pekerjaan usaha kami. Kiranya lindungi kami Tuhan, tuntun setiap langkah kami, dan berkati kami, karena Engkaulah pertolongan kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Shalom Bapak Ibu, kiranya Tuhan memberkati kita. Jangan takut menghadapi hari-hari kita. Di sana Yesus menuntun kita. Amin.